Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Salawat besertakan salam sama-sama kita sampaikan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kaldu di kala rindu, pengobat hati di kala tersakit, yakni ya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Allah melalui Bapak Ibu kita, yakni untuk berjumpa dengan teman-teman semua, berhadapan dengan teman-teman semua, yang mana untuk menyampaikan sedikit ilmu dan pencerahan. Berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih pantas berbicara dibandingkan Bapak Ibu kita, bukan pula saya lebih baik dibandingkan teman-teman. Tetapi ini adalah tentang amanah yang mana harus saya sampaikan kepada teman-teman, yang mana kita harapkan jika saya yang menyampaikan bisa langsung sampaikan kepada teman-teman dengan cara yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Pak, hari ini karena saya lagi berhadapan sama generasi saya, generasi galau ya. Kita sering kan dibilang generasi galau. Maka mungkin hari ini saya akan membahas tentang cinta, Pak. Tetapi cinta yang akan saya bahas ini bukan cinta yang sembarang cinta. Cinta yang tak akan pernah luntur walaupun kita hanya seorang penganggur. Cinta yang tak akan pernah layu. Cinta yang tak akan pernah hilang walaupun kita sibuk mengejar sama yang namanya kehidupan. Ada yang tahu cinta apa? Ada yang tahu? Enggak. Cinta yang saya maksud adalah cinta Allah kepada hamba-Nya. Cinta yang abadi, cinta yang sedari lahir sudah ada di dalam hati kita, tetapi kita tidak menyadari keberadaannya. Bagaimana cara kita bisa melihat cintanya Allah? Dengarkan ayat-ayat yang saya sampaikan saat ini. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Dengan cara sabar dan salat. Salah satu cara kita menjemput pertolongan, menjemput ketenangan, menjemput cintanya Allah, salah satunya dengan cara salat. Dengan cara salat. Namun masih banyak di antara kita yang sudah salat, sudah melaksanakan salat, tetapi merasa hidupnya masih saja ada masalah. Masih saja ada ujian, hidupnya gini-gini aja gitu ya, masih jomblo, masih bertepuk sebelah tangan, ya kan? Ya, sebenarnya salat yang seperti apa yang bisa menjemput pertolongan Allah? Kita lihat dari suatu kisah. Ada seorang pemuda yang diselamatkan dari seorang perampok yang mana ia akan dibunuh. Namun sebelum dia dibunuh, dia meminta izin untuk sholat. Akhirnya dia melakukan sholat. Setelah ia selesai melaksanakan sholat, Allah memerintahkan malaikat untuk turun ke bumi dan menolong pemuda tersebut dengan cara apa? Dengan cara perampok tersebut dibunuh sehingga pemuda ini terselamatkan. Maka apa rahasia dari sholat pemuda tersebut? Ada yang tahu rahasianya? Menurut para ulama, rahasia dari sholat pemuda tersebut adalah ia melaksanakan sholat dengan cara yang ihsan. Dengan cara yang ihsan. Apa itu ihsan? Di dalam Rasulullah menjelaskan bahwa ihsan adalah keadaan di mana engkau menyembah Allah, jika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, tetapi engkau yakin bahwa Allah sudah melihatnya. Secara tidak langsung Rasulullah mengajarkan kita tentang sholat yang terkoneksi langsung dengan Allah, yang mana sholat ada chemistry langsung dengan Allah. Namun banyak di antara kita yang malah ketika sholat tidak mendapatkan yang namanya chemistry dengan Allah, bahkan lebih mudah mendapatkan chemistry bersama makhluk, bersama manusia, bersama pasangan, bersama doi dibandingkan sama Allah.
kita tidak mengetahui arti serta makna dalam bacaan salat. Mungkin dari sekian banyak bacaan salat hanya 1-2% yang kita mengetahui arti akan maknanya. Mengapa saya bilang penting? Karena teman-teman, di dalam bacaan salat memiliki makna yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh yang paling ringan itu. Di dalam kehidupan kita, saya bilang ada 2 lagu. Lagunya adalah bahasa yang biasa-biasanya kita pakai di dalam kehidupan. Contoh mungkin lagu bahasa Arab, ya. Kita tidak menggunakan bahasa Arab di dalam keseharian kita. Dua-dua lagu ini teman-teman bisa menghafalnya, bisa menghafalnya, bahkan bisa menyanyikannya. Namun ada perbedaan di antara lagu ini. Satu lagu teman-teman mengetahui artinya, satu lagi teman-teman tidak mengetahui artinya. Pertanyaan saya, lagu mana yang membuat teman-teman lebih menikmati? Yang punya artinya. Seperti itu juga teman-teman di dalam salat. Karena apa? Ketika kita mengetahui arti serta makna, tergambarlah suatu keadaan ataupun kejadian yang mana kita langsung masuk ke dalam kejadian tersebut. Seperti itu juga ketika kita salat. Maka harus ada yang namanya kita memahami makna secara global pun tidak masalah. Mungkin ketika kita melaksanakan gerakan ini, ayatnya ini maknanya tentang ini secara keseluruhan. Seperti itu. Kemudian teman-teman, kita ambil contoh di dalam bacaan salat yang paling mudah. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Kita mengetahui arti itu mungkin dari kecil sejak kita mengetahui membaca bacaan Al-Quran. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mengucapkan Allah Maha Besar, hati, lisan dan pikiran terkoneksi kepada tujuan yang sama, ke dalam ayat yang sama, sehingga kita lebih khusyuk. Namun coba perhatikan pada ayat setelahnya. Ketika kita membaca iftitah, Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran, kita jarang mengetahui maknanya, mungkin karena panjang gitu ya. Kita menganggapnya kayak juga. Padahal artinya juga luar biasa. Ketika kita mengucapkan ayat tersebut dari takbiratul ihram, kita sudah khusyuk, kemudian kita mulai masuk iftitah, awal-awal mulai khusyuk. Tapi akhir-akhirnya apa? Karena hati kita kosong, tidak mengetahui arti, tidak mengetahui makna, hati kita kosong. Lisan kita bisa berucap karena kita mungkin sudah menghafalnya sedari kecil. Akhirnya apa teman-teman? Ketika hati kita kosong, masuklah godaan-godaan syaitan. Masuklah godaan-godaan syaitan. Mungkin nih yang ibu-ibu atau yang kakak-kakak sebelum sholat mau rencananya mau panasin air dulu gitu. Cuman karena waktu sholatnya sudah masuk, mau mempercepat gitu waktu sholatnya, akhirnya sholat dulu. Karena hatinya kosong, tiba-tiba keinget tadi kompornya udah dimatiin dulu ya. Padahal nggak jadi masak, ya. Padahal nggak jadi masak. Atau mungkin yang kawan-kawan lagi sholat karena hatinya kosong, hatinya tidak mengetahui makna dalam bacaan yang dibacakan, keinget, wah besok ulangan atau besok ada buku laporan, harganya 8:30 harus SKS. Ada yang tahu SKS apa? Sistem kebut semalam, begadang. Akhirnya apa? Gak kebangun di sepertiga malam. Kemudian teman-teman, yang harus teman-teman sadari adalah di dalam bacaan salat memiliki manfaat yang sangat luar biasa, memiliki dampak yang sangat luar biasa. Di dalam bacaan ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, artinya apa? Allah bersama orang-orang yang memujinya. Kemudian kita menjawab, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana artinya kita tetap memuji Allah. Namun ada lagi satu ayat yang mana kalau teman-teman membacanya manfaatnya sangat luar biasa. Jadi kalau bisa dihafal, bunyi ayatnya seperti ini. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Saya ulang, ikutin sama-sama ya. Yuk. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Tahu teman-teman, ketika kita mengucapkan ayat tersebut apa yang terjadi? Malaikat bergetar untuk
semuanya murni dikarenakan kita cinta kepada Allah. Malaikat seolah-olah bertemu sesama kekasih Allah seperti ini. Kemudian teman-teman, salat juga bisa kita gunakan sebagai media curhat. Media curhat. Kita sering kan curhat sama kawan. Nah, kita juga bisa curhat dengan cara salat. Kalau misalnya teman-teman lagi galau, tinggal salat apa? Salat tahajud sehingga paginya bisa tersenyum kembali. Bukan pura-pura bahagia. Atau teman-teman lagi bimbang memilih seseorang atau memilih fakultas apa atau perusahaan apa. Tinggal apa? Tinggal salat istighfar, meminta petunjuk kepada Allah sehingga ditunjukkan yang mana yang baik, yang mana yang kurang baik, yang mana yang pantas, yang mana yang kurang pantas. Kalau misalnya teman-teman mau move on, ya generasi kita kadang-kadang suka gagal move on. Kita harus ngapain? Ada yang tahu soalnya? Salat move on? Ada yang tahu? Yang di belakang kakak-kakak ada yang tahu salat move on? Salat taubat. Salat taubat. Ketika kita sudah tidak mau lagi melihat masa lalu yang suram, kita langsung mau ke masa depan yang cerah, maka salat taubat, berjanji tidak berbuat lagi, langsung ke masa depan sehingga ditolong oleh Allah tentang kehidupan yang baik. Teman-teman, Allah sangat mau, Allah sangat suka dengan hambanya yang manja kepadanya, yang akhwat, yang abang-abang cari cewek mungkin yang gak manja gitu, yang gak ngambek, yang ceweknya juga gitu, harus cari yang keras, yang baik, yang tegas juga, sehingga yang cowok itu karena adanya prinsip itu gak boleh nangis di depan orang sembarangan ya. Tapi enggak dengan Allah. Allah malah suka dengan hambanya yang manja. Allah malah suka dengan hambanya yang minta kepadanya, yang banyak sekali permintaannya. Kalau kita minta sama manusia, mungkin kita dijauhi, mungkin kita akan dicela, mungkin kita akan dikata-katain, tapi tidak dengan Allah. Allah makin banyak kita meminta, makin disayang. Kita bisa minta dengan cara salat. Bagaimana kita minta dengan cara salat? Ada salah satu bacaannya di antara dua sujud. Rabbana, bagaimana bunyinya? Kita tahu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya apa? Ya Allah, ya Rabb, ampunilah aku, kasihanilah aku, penuhilah kebutuhanku, berikanlah petunjuk kepadaku dan angkatlah derajatku. Banyakkan permintaannya. Iya, bahkan kita di dalam salat masih banyak minta sama Allah. Masih banyak minta sama Allah. Jadi teman-teman, walaupun masih banyak dosanya, minta aja sama Allah. Mungkin yang ibu-ibu yang masih single atau bapak-bapak yang masih single pengen nikah ya kan Pak. Terus biar tidak mudah prosesnya, minta aja Pak ke Allah, berdoa supaya dibantu. Atau yang belum ada jodoh, minta aja request pengen jodoh yang seperti apa. Atau yang bapak-bapak yang lain tiba-tiba mau narik gaji gitu kan, mau narik gaji, tiba-tiba harinya itu diundur beberapa hari, dikatakan ada kendala. Minta aja ke Allah, curhat aja ke Allah, gak perlu malu, akhirnya paginya dibantu, gajinya bisa. Atau teman-teman yang pengen mau masuk fakultas setelah tamat ini, atau mau masuk ke